Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Widya Irmayanti, NIM K71192220 dari kelas 4D. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko tentang produk yang akan saya buat, yaitu rolled yellow rice atau gimbap nasi kuning. Nah, sebelumnya di sini sudah ada prototipe produk atau produk yang akan saya buat, yaitu gimbap nasi kuning. Nah, lapisan luarnya ini berupa nori sheet atau rumput laut kering, kemudian ada nasi kuning di kuningnya dan lauk pauk nasi kuning seperti yang ada yang dijual di pasaran, yaitu berupa kering tempe, perkedel, telur dadar, abon, dan juga mentimun. Nah, di sini saya juga menyertai dengan saus sambal cocolan yang berupa sambal terasi. Nah, selanjutnya ini merupakan kemungkinan resiko yang saya hadapi dalam penjualan produk gimbap nasi kuning. Yang pertama, keterbatasan nori sheet. Terbatasnya produk nori sheet ini sebagai pembungkus produk nasi kuning di daerah saya mungkin akan memunculkan masalah bagi saya. Yang kedua, keterbatasan tenaga. Mengingat kegiatan saya tidak hanya untuk mengembangkan produk ini, saya memerlukan tenaga dan adanya keterbatasan tenaga yang saya miliki. Yang ketiga, makanan cepat basi. Nah, produk gimbap nasi kuning ini mengingat produk ini adalah makanan basah sehingga produk akan cepat basi. Nah, selanjutnya dari resiko-resiko yang sudah ada, saya memiliki solusinya. Yang pertama, resiko keterbatasan nori sheet, yaitu saya akan mengandalkan marketplace online shopping untuk mencari nori sheet yang sangat dijual bebas di dalam online shopping sehingga saya dapat mengatasi keterbatasan nori sheet ini. Yang kedua, keterbatasan tenaga. Saya akan mengakalinya dengan cara saya akan bekerja sama dengan seorang penjual yang mampu mensuplai nasi kuning beserta lauknya sehingga saya dipermudah dalam penjualan produk ini. Yang ketiga, resiko makanan cepat basi, yaitu saya akan membuat orderan atau kata lainnya pre-order agar produk yang ada sesuai dan pas. Selain itu, pengolahan yang saya tawarkan adalah double steam. Nah, selanjutnya berikut merupakan hasil diskusi yang ada dalam Spada Indonesia. Yang pertama, ada tanggapan dari Mbak Pramuditya Sakti. Izin menanggapi Mbak Ratna, kalau ada konsumen yang sudah pre-order tetapi waktu kita sudah membuat pesanan malah dibatalkan, apakah ada solusinya? Jawaban saya yaitu atas kasus yang diajukan oleh Mbak Pramuditya, saya memiliki solusi untuk menanyakan kepastian kepada konsumen sebelum pembuatan produk sendiri. Selain itu, prinsip saya selalu percaya kepada customer, dan apabila misalnya customer mengkhianati saya dengan cara membatalkan pesanan secara dadakan, maka yang dapat saya lakukan adalah mempromosikan produk jadi tersebut kembali kepada orang lain, dan apabila customer pertama ingin order lagi, saya akan meminta DP atau down payment sebagai bukti kalau beliau memang berminat dengan produk saya sehingga beliau tidak semena-mena. Nah, selanjutnya ada tanggapan dari Mbak Wahyu Nuraini. Wah, menarik sekali idenya, apalagi membayangkan enaknya gimbap. Saya izin bertanya, kira-kira harga jual dari gimbap ini berapa? Disesuaikan dengan pengupahan untuk pembuat nasi bungkus dan jika terdapat ongkir pada pembelian nori. Sarannya mungkin bisa dibuat ukuran yang berbeda-beda dengan harga masing-masing dan disesuaikan.
Untuk jawaban saya yaitu untuk harga jual gimbap ini sendiri secara pasti belum saya hitung. Namun dapat saya katakan harganya mungkin sekitar 10.000 untuk beberapa slice dan sekitar 17.000 atau 20.000 untuk gimbap utuhnya. Mengenai ongkir atau ongkos kirim pembelian nori, saya tidak ada masalah dengan ongkos kirim karena bentuk pembayaran yang biasa saya gunakan yaitu selalu menggunakan online money, dan beberapa marketplace akan sangat banyak gratis ongkir apabila menggunakan online money. Nah, selanjutnya ada tanggapan dari Mbak Tri Sulistiarini. Assalamualaikum Mbak Ratna, izin menanggapi poin pertama dari pernyataan Mbak Ratna. Menurut saya, untuk mengatasi keterbatasan dari nori tersebut bisa menggunakan telur dadar yang bundar sempurna, sehingga bisa dikreasikan untuk digulung agar sama seperti nori sheet. Nah, jawaban saya yaitu Waalaikumsalam. Sebelumnya Mbak Tri, terima kasih atas kesediaannya membaca manajemen risiko produk saya, dan terima kasih atas saran yang diberikan. Saya juga pernah terpikir menjadikan telur dadar sebagai kulit gimbap, namun hal tersebut akan menjadi varian lain dari gimbap saya. Nah, selanjutnya ada tanggapan dari Mbak Wahyuni, yaitu Mbak, untuk pengemasannya bagaimana ya? Dan jawaban saya yaitu untuk pengemasan gimbap ini sendiri akan menggunakan kotak makan food grade. Ya, selain itu, apabila pembelian gimbap utuh akan dilapisi oleh aluminium foil terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tanggapan dari Mbak Tri Cahyaning Tias. Beliau bertanya mengenai nori yang dibeli online sebelumnya. Kita tidak tahu berapa banyak nori yang dimiliki dalam satu bungkus. Misalnya nori tersebut tersisa dari jumlah pesanan yang ada. Bagaimana cara menjaga nori tersebut untuk tetap awet sampai waktu yang tidak bisa ditentukan? Jawaban saya, apabila nori tersisa, saya akan menyimpannya kembali dalam plastik lain dan direkatkan kembali. Tidak lupa saya tambahkan silika gel food grade untuk menyerap kelembapan sehingga jamur tidak tumbuh dalam nori itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tanggapan dari Mbak Windy Mugi Lestari, yaitu beliau menanggapi untuk poin ketiga saya, yaitu apakah akan menerima orderan dari luar kota juga, mengingat makanan gimbap adalah makanan basah. Lalu ide seperti apa agar bisa dikirim ke luar kota? Jawaban saya, untuk sementara mungkin saya belum menerima orderan dari luar kota karena makanan ini yang cepat basi. Mungkin apabila nanti berkembang dengan baik akan saya luncurkan paket nasi kuning mentah yang dapat dimasak praktis sendiri di rumah sehingga kualitas makanan akan tetap fresh saat dimakan. Nah, yang terakhir ada tanggapan dari Mas Triago Ferdiansyah, yaitu beliau bertanya maksud dari double steam itu bagaimana. Jawaban saya adalah maksud saya menggunakan teknik double steam yaitu mengukus nasi tersebut 2 kali sehingga nasi dikukus setelah di roll akan dikukus kembali sehingga akan bertahan lebih lama. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.